Hotman Paris beberkan 2 pasal yang bisa ringankan hukuman Richard Eliezer. Berada segera konsultasi dengan pengacaramu, ya, pakai pembelaan dalam KUH pidana kita, yaitu dugaan menjalankan perintah atasan. Memang secara teori hukum pidana yang diakui sebagai alasan pemaaf adalah apabila menjalankan perintah yang sah. Menembak atau membunuh orang bukanlah perintah yang sah, namun itu akan sangat berguna untuk mengurangi hukuman kamu. Yakin saya, ini kasus sudah mulai terbuka luas, yakin saya. Kalau lihat dari tuntutan pidana yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dalam hal ini Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, bahwa 12 tahun ini sudah cukup bagi yang bersangkutan, karena kami menarik ke atas ke Pak Ferdy Sambo. Bahwa dia melekat di Ferdy Sambo. Perintah ini di Pak Ferdy Sambo memerintahkan yang bersangkutan, dia laksanakan perintah itu. Dia sebagai dadar, sebagai pelaku. Lalu tentang Kuat Ma'ruf yang berada di lokasi itu bersama Ricky Rizal Wibowo, dia mengetahui ada rencana pembunuhan. Dia mengetahui tapi tidak melakukan apa untuk melakukan pembunuhan itu. Saya kira memang kalau lihat daripada pertimbangan hakim yang disampaikan kemarin ya, memang ya pertama memang Eliezer karena dia adalah merupakan sebagai pelaku yang melakukan penembakan, saya kira juga tidak bisa juga kalau misalnya terlalu ringan juga saya kira tidak mudah ya. Karena kenapa? Karena memang ya dia yang sebagai pelaku, dia sebagai eksekutor ya, tentunya memang harus ancamannya tinggi. Tapi bagaimana misalnya kalau orang mempersoalkan dia kan adalah sebagai JC ya, dia adalah justice collaborator, tentunya memang itu nanti akan menjadi masukan untuk hakim. Tuntutan jaksa terhadap terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J, Richard Eliezer masih menjadi sorotan publik. Banyak netizen yang menilai tuntutan 12 tahun yang dijatuhkan kepada Richard itu tak sesuai karena penembak Brigadir J sudah menjadi justice collaborator atau JC dalam kasus tersebut. Menanggapi hal itu, pengacara kondang Hotman Paris pun angkat bicara. Seperti diunggah dalam akun Instagram @instajulit, Hotman Paris mengungkap ada 2 pasal yang bisa membebaskan Richard Eliezer dari hukuman. Menurut pengacara bergaya hidup mewah itu, hukuman Richard Eliezer bisa ringan dengan adanya pasal RKUHP. Apalagi menurut Hotman, ini berkaitan dengan peran Richard Eliezer saat melakukan penembakan. Baradae bisa bebas pakai pasal pidana 48 KUHP pidana, yaitu dia melakukan pidana karena pengaruh paksa atau memakai pasal 51 yaitu karena perintah jabatan. Ungkap Hotman. Pernyataan Hotman tersebut diduga sengaja dibuat agar bisa digunakan pengacara Richard Eliezer. Pasal 48 dan 51 bisa membebaskan seseorang walau telah melakukan tindak pidana karena daya paksa atau karena perintah jabatan, tegas Hotman. Sontak pernyataan Hotman Paris itu pun menuai komentar dari warganet karena Icat sebagai justice collaborator bisa terbongkar semua kasus kebusukan ini. Masa malah Icat tuntutannya lebih tinggi daripada PC Ricky, Kuat dan lain-lain. Semoga hakim berikan hukuman seminim mungkin. Apa karena FS sudah mengancam akan membongkar rahasia Polri kalau Icat hanya dihukum minim dan PC sampai dihukum berat, ujar @Maya Melik. Tapi bagaimanapun dia eksekutor, kalau emang dengan bekal kasihan terus harus bebas ya pasti bakalan banyak orang mau jadi eksekutor, kata @Ianadian S. Derita pilu ibu Baradae, suami dipecat, kini anak dituntut 12 tahun penjara. Sakit hati kami. Tangis ibu Richard Eliezer atau Baradae, Rineke Alma Pudihang, sang anak dituntut 12 tahun penjara kasus pembunuhan Brigadir J. Seperti diketahui dalam sidang yang digelar pada Rabu 18 Januari 2023. Richard Eliezer dituntut pidana penjara 12 tahun. Richard dianggap sebagai eksekutor yang mengakibatkan hilangnya nyawa Yosua. Selain itu, perbuatan Richard dianggap menimbulkan duka mendalam bagi keluarga Yosua, serta menimbulkan keresahan dan kegaduhan luas di masyarakat. Namun, terdapat sejumlah hal yang meringankan tuntutan Richard. Salah satunya terdakwa merupakan justice collaborator yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar kejahatan ini. Belum lama ini, Rineke Alma Pudihang ibunda Baradae muncul meminta keadilan terkait tuntutan sang anak. Menurutnya, tuntutan yang diberikan kepada Baradae ini merasa tidak adil. Ibu Baradae meminta keadilan kepada Presiden Joko Widodo atas tuntutan Baradae. Kalau boleh, Bapak Presiden yang kami hormati, tolonglah anak kami tidak bisa berbuat
berbuat apa-apa untuk menemui Bapak Presiden, kami tidak bisa. Ungkap Ibu Baradae. Kami tidak bisa terima sakit hati kami sebagai orang tua karena kami orang kecil tak punya apa-apa. Demikian sambungnya. Mungkin kami tak punya apa-apa sampai kami tidak bisa membela diri sampai tuntutan seperti ini. Sakit rasanya Bapak. Demikian sambungnya. Tak hanya itu saja, Rinneke juga mengaku atas kasus tersebut membuat ayah Baradae kini kehilangan pekerjaannya. Ayah Baradae kini diberhentikan dari pekerjaannya sebagai sopir di salah satu perusahaan. Sementara Baradae yang diharapkan keluarga sebagai tulang punggung kini justru ditahan dengan tuntutan yang cukup lama. Lebih lanjut, orang tua Baradae mengaku sangat kecewa dan terluka atas tuntutan yang diberikan JPU kepada sang anak. Menurut sang ibunda Richard, tuntutan 12 tahun penjara sangat berat diterimanya karena sang anak hanya menjalankan perintah dari Verdi Sambo. Namun setelah menjalankan perintah dari Verdi Sambo, hukuman yang diterima Baradae ini justru lebih berat dari yang merencanakan kasus ini. Untuk itu, orang tua Baradae meminta keadilan kepada Presiden Joko Widodo atas tuntutan yang diberikan kepada putranya. Sebagaimana diketahui, tuntutan hukuman Verdi Sambo dihukum penjara seumur hidup, sementara Putri Chandrawati dihukum 8 tahun penjara. Adapun dalam perkara ini, 5 orang didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Mereka yakni Verdi Sambo, istri Sambo Putri Chandrawati, ajudan Sambo Richard Eliezer atau Baradae, dan Ricky Rizal atau Bribka RR dan ART Sambo Kuat Ma'ruf.